أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan majelis ta'lim kita membahas tafsir juz ammah atas kemudahan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat bisa terwujud. Salawat serta salam mari kita perbanyak untuk memanjatkannya. Kita panjatkan bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita langsung masuk materi untuk pembahasan kita malam hari ini. Masih pada surat Al-Alaq, dan untuk malam hari ini kita akan membacakan penjelasan para ulama dari ayat yang keempat dan yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Allah berfirman, dialah Allah yang telah mengajari dengan al-qalam, pena. Pada yang kelima, 'allamal insan ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia segala perkara yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat keempat dan ayat yang kelima. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah memuliakan Rasulullah SAW dengan yang namanya ilmu. Dan demikian juga Abul Anbiya, Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, yang dengan kemuliaan itu Allah jadikan mereka, Nabi Adam dan anak keturunannya, lebih mulia daripada malaikat, ya, dengan ilmu tersebut. Makanya di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada para malaikat nama-nama yang ada di dalam surga, para malaikat tidak bisa menjawab. Lalu Allah katakan nama-nama tersebut telah diajarkan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adamlah yang bisa menjawab. Ya. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini, dua ayat ini secara khusus adalah ayat yang menjelaskan juga tentang kedudukan manusia sebagai makhluk yang Allah muliakan dengan perantara ilmu.
Baik, adapun penafsirannya hadirin yang saya muliakan untuk ayat yang keempat. Ini dulu yang kita bedah. Allah firman, "Alladzi 'allama bil qalam." Dialah Allah yang mengajarkan dengan perantara pena. Ini ayat yang keempat hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Menjelaskan tentang keutamaan yang namanya menulis. Karena yang namanya menulis itu tidaklah terwujud dengan alat yang disebut dengan al-qalam. Al-qalam ini sebenarnya lebih bersifat umum. Jadi alat tulis. Kalau wujudnya ya bisa kita terjemah dengan bahasa kita pena, bisa pensil, dan seterusnya. Alat untuk menulis. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu taala beliau berkata qauluhu taala alladzi 'allama bil qalam yakni al-khat wal kitabah. Kata Imam Al-Qurtubi ketika Allah firman dialah Allah yang mengajarkan dengan perantara al-qalam. Perantara al-qalam. Kata Imam Al-Qurtubi yang diinginkan dengannya adalah al-khat wal kitabah. Tulisan. Ya. Maka di sini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan terdapat isyarat bahwa menulis itu juga merupakan nikmat. Karena Allah menjadikannya sebagai perantara bagi manusia untuk mendapatkan sekian banyak ilmu pengetahuan dan wawasan. Oleh karena itulah dalam hadis dari Qatadah qala al-qalamu ni'matun minallah 'azimah laula dzalika lam yakun dinun wa lam yasluh 'ishun. Dalam hadis disebutkan yang namanya qalam, al-qalam ya, bukan kolam dalam bahasa Indonesia. Kalau kolam dalam bahasa Indonesia tempat renang ya. Al-qalam pakai Q kalau di Indonesia kan. Ya. Pulpen, pensil, alat untuk menulis. Nikmatun minallahi azimah. Adalah nikmat yang sungguh sangat luar biasa dari Allah sebenarnya untuk kita sadari. Kenapa? Di antara alasannya kata disebut dalam hadis, disebut dalam riwayat laula dzalik lam yakun dinun. Sebab kalau tidak dengan yang namanya qalam ini, agama kita tidak akan pernah ada. Walam yasluh 'ishun. Tidak akan pernah juga berjalan dengan baik kehidupan kita. Tidak akan pernah berjalan dengan baik kehidupan kita. Maka fadalla ala kamali karumihi subhana. Ini adalah bukti nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan yang namanya qalam sebagai sesuatu yang menjadi sebab terwujudnya sekian banyak kemanfaatan yang lain. Ada sebuah faedah hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini saya nukil dari tafsir Al-Qurtubi. Kalau ada atau yang punya kitabnya bisa lihat di tafsir Qurtubi untuk surat Al-Alaq. Ini faedah untuk kita semua ketahui. Kata beliau rahimahullah, qala al-ulama una fal aqlam fil asl salasah. Para ulama menjelaskan yang namanya qalam itu ada 3 pada asalnya. 3 jenis qalam. Apa qalam tadi? Apa qalam? Ya pena itu makna umum ya. Lebih umum lagi alat tulis untuk menulis, al-qalam. Ya, kadang kita nggak akan pernah mentafsirkan al-qalam ini hanya sebatas pena.
Nggak mungkin. Ya, ada riwayat Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan yang namanya qalam untuk menulis. Nah, kita kan nggak mungkin bisa menginterpretasikan seperti qalam yang kita ada di tangan kita, kan nggak mungkin. Jadi ada makna lebih umum, al-qalam itu alat tulis. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, yang namanya qalam itu pada asalnya ada 3 jenis. Yang pertama, alladzi khalaqallahu biyadihi wa amruhu ayyuktab. Yang pertama, qalam pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya dan Allah perintahkan dia untuk menulis segala kejadian alam semesta sebelum terciptanya. Ini hadisnya panjang. Cuman ini jenis yang pertama, qalam yang pertama. Sebagian ulama mengatakan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu al-qalam. Ya. Al-qismu tsani, jenis qalam yang kedua, aqlamul malaikah. Ja'alallahu bi aidihim yaktubuna biha al-maqadir wal qawain wal a'mal. Kalau yang pertama tadi, qalam yang pertama kali Allah ciptakan, lalu Allah perintahkan untuk menulis segala takdir alam semesta di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, al-qalam. Qalam yang kedua ini qalam yang ada pada diri malaikat. Qalam yang ada pada diri malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis takdir makhluk dan amal perbuatan mereka. Menulis, mencatat amal perbuatan mereka. Qalam yang ada di tangannya para malaikat. Dan al-qalam yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, aqlamun nas. Itulah al-qalam yang ada pada manusia. Ja'alallahu bi aidihim yaktubuna biha kalamahum wa yasiluna biha ma'aribahum. Yang ada di tangan manusia yang dengannya Allah jadikan sebagai sebab untuk menulis ucapan-ucapan, untuk terwujud berbagai manfaat yang ada pada diri mereka. Ini qalam, 3 jenis qalam. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, masih menjelaskan tentang tafsir pertama untuk ayat yang keempat ini, keutamaan menulis. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini juga menerangkan akan keutamaan menulis dan sekaligus menghafal. Al-Quran itu hadirin sampai ke kita dengan perantara proses yang disebut dengan menulis. Sunnah Nabi juga sampai kepada kita dengan proses yang disebut dengan menulis. Semua ucapan para ulama terdahulu itu yuktab, tertulis sampailah kepada kita. Ya. Kata beliau, falihada adahallahu marratan tsaniyah. Oleh karena itulah Allah ulangi lagi, ya, menyinggung akan keutamaan ini. Pada ayat sebelumnya telah Allah sebut, diulangi lagi untuk menjelaskan bahwa semua dengan proses belajar, menulis dan menghafal. Jamaah yang saya muliakan, ini proses yang kita lewati untuk semua urusan kita. Urusan agama, bahkan urusan dunia. Ya, coba lihat di surah Al-Baqarah 282. Di sana Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian bertransaksi, apalagi yang terkait dengan hutang piutang, untuk waktu tempo yang kalian tetapkan, faktubu, catat, tulis, kata Allah. Ini urusan dunia. Ya. Kalau suruh apa? Tulis. Kalau kita melihat konflik yang sering terjadi, itu diantara sebabnya karena tidak ada dokumentasi yang tertulis. Ya, semua manusia menyadari betapa pentingnya menulis itu.
Tapi duhai kiranya kesadaran betapa untuk pentingnya menulis itu diletakkan atau diberikan untuk masalah agama. Maka pasti akan baik kehidupan kita. Kebanyakan kita kan memahami pentingnya menulis hanya untuk masalah duniawi. Ya. Bahkan dalam sebuah ayat di surah Al-Qalam, ayat pertama, surat ini disebut dalam surah Al-Qalam. Ya, surah Al-Qalam. Ayat yang pertama di situ Allah bersumpah dengan Al-Qalam. Ayat yang pertama. Di situ Allah firman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi Al-Qalam. Dan apa yang mereka tulis. Ya. Demi Al-Qalam. Kata para ulama ini menunjukkan betapa besar dan tingginya kedudukan yang namanya menulis sehingga Allah sebut dalam kalimat sumpah. Ibnu Katsir rahimahullah kembali menjelaskan Al-Qalam, kata beliau, yang Allah sebut di dalam ayat, ya, apalagi dalam sumpah di surah Al-Qalam ini, untuk mengingatkan makhluknya terhadap nikmat yang telah ada pada mereka berupa menulis yang dengannya sampai kepada mereka berbagai ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Demikian dalam hadis hadirin yang saya muliakan. Hadis-hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya, uktub qawali, ya, uktub fawalli nafsi biyadik ma yakhruju minhu illa haqq. Ya, memerintahkan para sahabatnya menulis apa yang beliau ucapkan. Tulis, kata beliau. Karena demi dia yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Maka tulis oleh kalian. Padahal Nabi kita sepakat nggak nih? Bisa nulis atau enggak? Sepakat? Sekarang kalau gitu saya tanya, apa hikmahnya Allah tetapkan beliau nggak bisa nulis? Iya, itu dia rahasianya. Hikmah terbesarnya sehingga Allah tetapkan Nabi itu nggak bisa menulis, nggak bisa baca untuk menjaga kemuliaan Al-Quran sehingga tak bisa lagi ada celah orang menuduh bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Nggak ada celah sama sekali. Dan Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis sampai meninggal atau tidak? Sampai meninggal. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sekali lagi ini saya ulangi ya untuk kesekian kalinya dan saya tegaskan. Penetapan Nabi tidak bisa baca, nggak bisa nulis bukan sama sekali merendahkan beliau. Jadi dipahami? Bukan sama sekali merendahkan beliau. Jadi kalau ada yang tidak mau menganggap beliau itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya menganggap itu takut merendahkan beliau, justru salah. Asumsi yang salah itu. Justru itu menunjukkan kemuliaan beliau. Nah Rasulullah, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW itu beliau nggak bisa nulis, tapi semua yang terucap di beliau, surat yang beliau sampaikan kepada orang-orang lain, penguasa-penguasa yang lain, itu dengan tulisan. Bagaimana ada tulisan dari Nabi SAW disandarkan ke Nabi? Jawabannya karena Nabi itu punya juru tulis. Ya. Siapa para juru tulisnya Rasulullah? Nah ini faedah. Ya, silakan diingat. Ya, saya nggak pakai kata silakan ditulis karena ada yang tidak menulis di sini. Juru tulisnya Rasulullah SAW itu yang paling pertama adalah 4 Khulafaur Rasyidin. Mereka semua itu juru tulisnya Nabi. 4 Khulafaur Rasyidin siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selain dari 4 ini, nama lain Abban bin Sa'id. Abban bin Sa'id. Ada lagi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Yang paling sering Zaid bin Thabit. Dan Mu'adz bin Jabal.
dan Arqam bin Abil Arqam. Tidak ketinggalan Muawiyah bin Sufyan. Ini di antara nama-nama juru tulisnya Nabi. Yang paling terkenal sering kita dengar Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini terkenal dengan sekretarisnya Rasulullah SAW dan juga Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan hanya mereka, ini nama-nama sekretarisnya Nabi SAW. Nah, jadi mereka inilah yang menuliskan ucapan Nabi, bukan Nabi yang menulis. Sehingga ada surat-surat yang disandarkan ke Nabi, bukan Nabi yang menulis. Ya. Jangan kita salah dalam ngira bahwa surat-surat tersebut Nabi, enggak. Hadirin yang saya muliakan, Rasulullah itu nggak bisa menulis, tapi walaupun demikian keadaan beliau sangat memotivasi para sahabatnya untuk menulis, sangat menghasung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dalam tarikh Baghdadnya dari sahabat Anas bin Malik, Nabi bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Imam Syafi'i bersenandung dalam bait-bait syair beliau. Kata Imam Syafi'i, ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu qayyidu sawadika bil hibari al wathiqah. Kata beliau, ilmu itu bagaikan hewan yang diburu, itu ilmu. Dan yang namanya tulisan itulah tali untuk mengikat yang telah engkau dapatkan dari hewan buruan itu dengan ikatan yang sangat kuat. Maka ikatlah binatang buruanmu dengan tulisan. Imam Syafi'i pernah berkata, idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil a'id. Jika engkau mendengar sesuatu maka tulis walaupun di tembok. Ini bukan tembok sembarangan ya. Jangan akhirnya dipraktekkan. Tapi karena saking semangatnya, Bapak Ibu pernah dengar kisah Imam Syafi'i? Imam Syafi'i masih kecil itu miskin. Dia itu yatim. Ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Miskin Imam Syafi'i itu. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i kan? Muhammad bin Idris. Apalagi kaum muslimin di Indonesia ini semuanya kenal yang namanya Imam Syafi'i. Rata-rata. Ternyata dalam riwayat perjalanan hidup beliau, itu di masa kecil dia tuh miskin, fakir. Ibunya yang mencari nafkah sangat terbatas pendapatannya. Sangat terbatas. Sampai-sampai ibunya itu nggak sanggup membelikan Imam Syafi'i kecil alat tulis, bolpen dan buku, nggak sanggup. Imam Syafi'i dari kecil sudah punya semangat untuk belajar, hadir di majelisnya Imam Malik, gurunya Imam Malik. Sejak kecil itu di Madinah. Sejak kecil suka sekali hadir di majelisnya Imam Malik. Itu Imam Syafi'i. Nah, apa yang dilakukan Imam Syafi'i untuk mengikat ilmu? Yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, mengut pelepah-pelepah bekas sampah yang bisa digunakan untuk menulis. Maka disebut kalau riwayat beliau itu kalau berjalan cari pelepah kurma bekas atau kertas bekas. Ketika itu semua nggak mencukupi kebutuhan beliau, maka dinding kamar beliau ditulis di atas, atapnya ditulis, dinding ditulis ilmu-ilmu yang beliau dapatkan. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Perjuangan yang tidak dibuat sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama besar. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ulama kita terdahulu memang semua ulama kita dari awal sampai akhir
Semuanya menjalani, menekuni, dan betul-betul semangat dengan yang namanya menulis. Yahya bin Ma'in ditanya, berapa hadis yang pernah engkau tulis? Saya pernah menulis dengan tanganku ini hadis sebanyak 600.000. Pernah ada yang nulis 600.000 hadis? Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya. Ini ulama kita. Muhammad bin Jarir At-Tabari selama 40 tahun menulis setiap harinya 40 lembar. Setiap hari 40 lembar, ada yang belum tulis. Tulis. Imam Bukhari, siapa yang kenal Imam Bukhari? Imam Bukhari itu mengarang kitab Sahih yang tebal itu, yang sampai sekarang kita pakai, yang disebut Sahih Bukhari. Tebal itu. Ketika menulis di malam hari, setiap hadis satu hadis beliau tulis, tapi sebelum nulis beliau wudu, sholat 2 rakaat. Setiap hadis sebelum nulis. Ya. Betul Allah beri berkah. Sampailah di suatu masa beliau sakit mata. Imam Bukhari dan juga selain dari beliau kalau ulama kita, saking seringnya mereka, kalau dulu kan masih minim penerangan. Penerangan itu hanya mengandalkan apa? Apa namanya? Hah? Iya, yang gini-gini tuh. Corong. Apa? Bukan, obor besar. Yang kecil itu lah, yang seket. Buset. Senter lebih-lebih lagi belum ada, gimana zaman dulu senter. Hah? Belum. Ya yang kecil itu loh, yang kecil, dan apinya pun kecil, mungkin sebesar jempol ini apinya. Jadi sangat terbatas. Artinya gini, saya ingin menerangkan bahwa itu kan keadaan yang kalau mata itu dipaksakan potensi sakit. Gitu loh. Kan kalau sekarang kan orang-orang ahli kesehatan kan bilang begitu tuh. Mata itu karena sakit karena sering melihat kan. Dan apalagi kalau suasana atau tempat kita membaca itu redup, itu akan membuat sakit, apa namanya, kornea, apa namanya, retina, ya. Nah kalau redup apalagi, jangan baca di suasana yang redup. Itu nasihat orang-orang sekarang. Nah ulama dulu karena keterbatasan fasilitas, mereka memaksakan diri sampai malam. Ada di antara mereka, jadi ketika malam sakit mata, disiram mata, menyiram matanya mereka. Dan ada di antara mereka akhirnya buta. Saking semangatnya menulis. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka di sini saya ingin menasihati diri saya dan untuk seluruh jamaah. Ya, karena agama ini adalah agama yang dipelajari, bukan agama keturunan. Ya. Dan yang namanya belajar itu identik dengan menulis. Itu namanya belajar. Identik dengan apa? Menulis. Ya, kalau kita tidak menulis, hanya mengandalkan ingatan kita, maka ketahuilah ingatan itu pengkhianat. Betul nggak? Ingatan kita itu pengkhianat kadang. Al-hifdzu khawan, kata para ulama. Ingatan kita itu kadang menjadi pengkhianat bagi kita. Maka jangan hanya mengandalkan ingatan, sertakan dengan menulis. Nasihat saya, jangan malu untuk menulis. Jangan sungkan, apalagi malu untuk menulis. Ulama kita dulu, ada di antara mereka yang menyesal karena tidak menulis di saat mereka mendapatkan sebuah pelajaran. Ini bukan kaleng-kaleng, sekelas Imam Ibnu Hajar Asqalani, sekelas Imam Ibnu Hajar, ulama besar, mengungkapkan penyesalannya. Ya, ulama besar nih. Ya. Beliau mengungkapkan rasa menyesal ketika tidak menulis pelajaran yang belum pernah beliau riwayatkan, artinya yang belum pernah beliau dapatkan. Maka akhirnya murid-murid beliau yang antusias untuk menulis setiap pelajaran yang mereka dapatkan. Maka celakanya kita yang tidak mau belajar,
apalagi tidak mau menulis, karena agama ini adalah agama yang mesti dipelajari, bukan agama keturunan. Allama bil qalam. Allah lah yang mengajari manusia dengan al-qalam, alat untuk menulis. Nah, ini untuk kita sadari, ya, adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian ayat yang kelima, allamal insan ma lam ya'lam. Dialah pula Allah yang telah mengajari manusia segala yang dia tidak ketahui. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayat yang kelima ini di antara tafsiran dan penjelasan para ulama adalah ayat yang menjelaskan tentang jati diri manusia. Tentang jati diri manusia. Bahwa manusia itu pada asalnya adalah makhluk yang tidak mengetahui apa-apa, jahil. Itu yang namanya manusia. Siapapun dia, sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, setinggi apapun kedudukannya, tetaplah dia adalah manusia yang pada asalnya tidak punya ilmu apapun. Pada asalnya dia adalah manusia yang bodoh. Ini harus kita sadari. Ayat yang kelima ini menjelaskan jati diri ini. Yang ada pada kita dari sekian banyak ilmu, pengetahuan dan wawasan, apapun itu, kita bisa ini, kita bisa itu, bisa terkait dengan urusan dunia, bisa terkait dengan urusan agama. Apapun yang kita telah ketahui, kita bisa, kita mampu, kita punya ilmu, pengetahuan dan wawasan terhadapnya, itu hanya atas ketentuan dan pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari diri kita sendiri. Itu hanya atas kemudahan yang Allah telah mudahkan ilmu dan pengetahuan itu kepada kita. Ayat ini dengan tegas menjelaskan kejadian ini, proses ini. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang ngajari manusia, yang membuat sampai ilmu itu kepada manusia. Lebih tegas lagi hadirin di surat An-Nahl ayat ke-78. Surat An-Nahl ayat ke-78. Di sana Allah Jalla wa'ala dengan tegas menyebut jati diri manusia ini, yaitu manusia yang pada asalnya makhluk yang tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan enggak punya ilmu sama sekali, enggak punya ilmu pengetahuan sama sekali, enggak tahu apa-apa. Lalu Allah jadikan pada kalian ada pendengaran, ada pandangan. Ini dua hal yang Allah sebut pintu masuknya ilmu. Wal afidah dan hati. La'allakum tashkurun. Itu semua disebut supaya kalian mensyukurinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, ini merupakan di antara bentuk rahmat, kasih sayang dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Karena tidaklah ada ilmu pengetahuan yang sampai kepada mereka kecuali itu hanya atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia pada asalnya tidak mengetahui apapun. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya pada ayat ini dengan tegas, malam ya'lam, segala yang dia tidak ketahui. Segala yang tidak ketahui.
Artinya manusia itu pada asalnya tidak ketahui. Lalu ketika manusia tahu sesuatu, itu atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Duhai sekiranya kita sadari akan nikmat ini. Tapi banyak di antara kita tidak menyadari akan hal ini. Dan bahkan banyak orang yang lupa diri. Makanya hadirin yang saya muliakan, ilmu pengetahuan itu bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi ujian dan cobaan. Seperti Qarun misalnya. Qarun itu terfitnah dengan ilmu yang ada pada dirinya. Qala innama utitu ala ilmin indi, katanya. Kata Qarun, Allah abadikan di surah Al-Qasas, ini semua aku dapatkan, kaya raya, harta benda yang banyak. Kalau orang sekarang, jabatan yang tinggi, ya, rumah yang luas, kendaraan yang banyak, pangkat dan jabatan. Ini terus terang fenomena yang terjadi ya. Aku dapatkan semuanya aku sendiri kok, karena pengetahuanku sendiri. Ilmin indi, ilmu yang ada pada diriku. Apa yang terjadi? Dialami oleh Qarun, Allah tenggelamkan ke dalam muka bumi, dan sedikit pun ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sebenarnya sekali lagi saya tegaskan, ilmu yang ada pada diri kita itu ujian dari Allah. Apapun itu ya. Ujian untuk kita pandai bersyukur atau tidak kepada yang memberi. Di antara bentuk wujud rasa syukur itu adalah menggunakannya dalam kebaikan. Ya. Karena sadarilah bahwa pada asalnya kita ini jahil. Tidak mengetahui apapun. Maka begitu menyedihkannya. Ya. Ini fakta. Ini saya dengar langsung oleh kedua telinga saya ini. Ya. Saya begitu terpukulnya hati saya ketika ada yang mengatakan ada seorang anak. Ya, anak ini tidak mau ngurus ibunya. Ya. Udah tua ibunya. Udah sakit-sakitan. Anaknya sukses. Ya, sukses pun sebenarnya gak sukses-sukses amat sih. Hanya menjadi seorang pegawai negeri, ASN ya. Namanya ya. ASN. Ketika diingatkan nih ibunya mau ke rumahnya, maka si anak menjawab, enggak perlu, enggak usah, jangan ke sini. Jangan ke sini, enggak usah diantar ke sini. Karena ibu waktu saya berusaha enggak pernah mendampingi saya. Saya bisa begini karena semata-mata saya sendiri. Saya berjuang sendiri. Ketika saya mendengar kalimat ini bergetar saya. Itu nggak tahu diri betul. Ya. Karena sebenarnya bukan dari sisi apa yang dia dapatkan itu keterkaitan dengan orang tua. Nggak ada sebenarnya. Apa yang dia dapatkan itu sebenarnya hanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibunya membantu tidak membantu tetap atas keutamaan dari Allah, nikmat itu dapat. Betul nggak? Ya. Maka ya kita doakan semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua dan untuk semua yang telah melakukan perbuatan kesalahan-kesalahan itu. Betapa mudahnya bagi Allah untuk mencabut nikmat dengan sekejap sebenarnya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sekali lagi ayat ini menjelaskan jati diri kita sebagai manusia yang pada asalnya tidak mengetahui apa-apa. Kita ini jahil. Ini juga mestinya membuat kita untuk menjauhi sikap takabur, angkuh, sombong, merendahkan orang lain. Ya. Karena kita sadar nih ilmu bukan dari diri saya sendiri, hanya keutamaan dari Allah yang Allah kehendaki ada pada diri saya. Ya. Kita bisa bicara, kita bisa menjelaskan, kita bisa ngomong.
Ilmu, pengetahuan dan wawasan itu semua atas kehendak dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan untuk angkuh sebenarnya. Ya, untuk mengatakan diri kita hebat, untuk mengatakan diri kita pandai bicara. Kalau kita sebagai seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, katakan itu hanya atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Katakanlah itu hanya atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini mungkin tafsir dan penjelasan para ulama untuk ayat yang ke-5 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "'Allamal insan ma lam ya'lam." Dialah yang mengajari manusia segala sesuatu yang dia tidak ketahui. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya cukupkan materi untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan mungkin sebelum kita tutup ada di antara jamaah yang ingin bertanya atau menyampaikan beberapa hal, saya persilakan. Bapak Ibu yang di belakang barangkali yang ingin bertanya. Isya jam berapa? 10 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Saya di sini tadi penjelasan kita tentang motivasi untuk menulis ya. Artinya kalau Bapak Ibu menulis ya bagus. Kalau enggak gimana? Ya enggak apa-apa juga. Jangan sampai minggu depan enggak datang lagi nih gara-gara disinggung sama Ustadz gitu ya. Santai aja. Ya silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan bahwa tentang dosa tidak melakukan salah saya bertanya. Jadi apakah itu suatu dosa yang dilakukan oleh seorang anak kalau tidak merawat itu? Tapi setelah dia menerima seperti pengajian seperti ini, ada semacam apa ya? Ya salah. Dia salah, kemudian dia bertaubat. Apakah itu sudah menjadikan satu mewakili perbuatan itu baik? Karena saya melihat ada beberapa kejadian sekarang sudah banyak, bukan satu orang, banyak orang semacam ini yang berkaitan dengan dia sebagai seorang yang sukses. Apakah kesuksesan itulah yang menyebabkan dia berbuat itu akan memberikan satu dosa? Mungkin. Baik. Ya, jazakallahu khairan. Pertanyaannya penting untuk kita semua, bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah perintah yang Allah tetapkan untuk kita sebagai anak kepada orang tua, dan perintah ini tidak terkait dengan kebaikan atau keburukan orang tua. Ini harus kita ketahui dulu. Jadi yang namanya berbakti kepada orang tua, pertama saya ingin terangkan dan tegaskan, permasalahan berbakti kepada orang tua adalah permasalahan ini ditujukan kepada kita semua ya. Kita nggak usah ngarah siapa-siapa. Kita tidak mengarahkan kepada siapa-siapa. Tidak pula mengarahkan kepada anak kita, tapi kepada kita. Bapak-bapak semua yang usia sudah lanjut juga termasuk yang dituju kepada hal ini. Ibu-ibu yang sudah lanjut juga dituju. Kenapa? Karena kita semua ini statusnya anak. Kita ini semua statusnya anak. Dan perintah berbakti itu adalah perintah untuk mereka yang orang tuanya masih hidup atau juga yang telah meninggal. Tidak lepas. Kemudian yang kedua, yang namanya berbakti kepada orang tua itulah perintah dari Allah, bukanlah sebuah perintah yang bersifat feedback, respon balik dari orang tua. Enggak. Kita berbakti kepada orang tua bukan karena orang tua berbuat baik kepada kita,
Dan perintah berbakti kepada orang tua tidak boleh dan tidak pernah bisa gugur walaupun orang tua kita seburuk apapun terhadap kita. Ini harus tahu dulu konsep ini. Coba bayangkan keburukan yang tidak ada yang mengalahkan darinya, yaitu perbuatan buruk syirik. Kan syirik itu perbuatan buruk yang tidak ada yang mengalahkannya kan? Di hadapan Allah syirik yang paling buruk, paling besar. Nah, kalau orang tua mengajak anaknya untuk berbuat syirik, kata Allah jangan taati, tapi tetap pergauli dengan sebaik-baiknya orang tua itu. Menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu bukanlah konsepnya feedback. Paham nggak? Bukanlah suatu perintah atau sebuah sikap karena orang tua berbuat baik, saya berbakti kepadanya. Kalau orang tua nggak berbuat baik, saya nggak akan mau berbakti kepadanya. Nggak kayak gitu konsep berbakti itu. Mau seburuk apapun orang tua, anak itu nggak boleh lepas untuk terus berbakti kepada orang tuanya. Apalagi hanya perbuatan yang lebih rendah dari yang namanya syirik. Kalau syirik aja Allah tak perintah untuk berbuat baik, apalagi bukan syirik. Banyak memang, ini kasus memang begitu cukup banyak kita jumpai. Sebagian orang karena orang tuanya bukan Islam, orang tuanya melakukan kebid'ahan, anggaplah. Orang tuanya melakukan kemaksiatan, orang tuanya tidak sholat, orang tuanya merokok, orang tuanya nggak menafkahi dia. Lalu itu dia jadikan alasan untuk tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Salah besar. Salah besar. Ya, maka berbakti kepada orang tua itu bukan karena feedback, tapi dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita. Mau yang baik atau yang buruk. Apalagi kalau baik. Nah, kalau seandainya nih dia telah ngerti, Ustadz, gimana taubatnya Ustadz? Kalau orang tuanya masih hidup, maka dia harus datangi. Dia harus berbuat baik sebaik mungkin. Kalau para ulama mengatakan, Rasulullah pernah menyaksikan para sahabatnya, kalau dulu engkau buat orang tuamu menangis, maka saatnya sekarang engkau buat orang tuamu tersenyum dan gembira. Itu cara taubatnya. Harus dia balik keadaannya. Kalau masih hidup. Tapi kalau udah meninggal, ini dosa besar. Dosa besar loh durhaka itu. Maka dia harus taubat dengan taubat nasuhah. Lalu dia berbakti kepada orang tuanya dengan yang telah meninggal itu dengan cara pertama, perbanyak ketakwaan dan amal soleh. Karena pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Dan yang kedua, dia khususkan ada sedekah yang dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Yang ketiga, dia perbaiki hubungan, dia jaga hubungan baik dengan orang-orang yang baik hubungannya dengan orang tuanya selagi mereka hidup. Nah, sekarang orang-orang itu dia jaga hubungan baiknya. Kasih hadiah mereka, senangkan mereka. Karena mereka yang baik hubungannya dengan orang tua kita, ini dianggap wakil orang tua kita saat ini. 3 caranya. Maka mudah-mudahan dengan 3 cara ini, semoga Allah kelak di hari kiamat meringankan dirinya. Allah Ta'ala bisa dipahami? Baik, cukup ya? Ya, satu lagi ya. Mik. Waalaikumsalam. Ustaz, di awal tadi Ustaz menyampaikan manusia merupakan makhluk yang Allah muliakan dengan kapal ini. Iya. Ini saya tidak berusaha saya mengerti. Iya, betul. Baik. Bahkan disampaikan juga bahwa Nabi Adam itu lebih mulia dari malaikat. Iya. Iya. Tapi malaikat itu memiliki kemuliaannya yaitu ketakwaan pada Allah. Apakah bisa diartikan bahwa ilmu itu di atas ketakwaan? Tapi di sisi lain saya melihat bahwa banyak orang yang memiliki tingkat ilmu yang tinggi, tapi dari selain ketakwaan itu menggunakan sendirinya. Baik, barakallahu fiik. Penjelasan tersebut sebenarnya penjelasan tentang kemuliaan secara derajat makhluk. Kemuliaan derajat makhluk, bukan derajat secara individual.
Beda lagi. Yang namanya makhluk manusia dengan yang namanya makhluk malaikat, secara derajat makhluk itu yang namanya manusia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Bukan hanya karena ilmu yang ada pada mereka sebenarnya. Di antara alasan lain adalah karena yang namanya manusia, mereka berjuang melawan hawa nafsu. Malaikat enggak. Mereka itu enggak ada hawa nafsu. Hidup mereka hidup mereka konstan. Lurus, taat gitu aja. Enggak ada naik turun. Kalau manusia, hidup mereka naik turun. Di saat mereka mampu melawan hawa nafsu, maka mereka akan sampai jenjang di atas malaikat. Ilmu yang benarlah, kalau benar ilmunya, yang mengantarkan mereka meraih kemuliaan. Takkan pernah ada ketakwaan yang benar tanpa ada ilmu. Ilmu yang benar yang mengantarkan ketakwaan. Jadi kalau ada orang yang berilmu, dia nggak bertakwa, kita bisa pastikan ilmunya salah. Ilmunya salah. Apakah ilmu yang dia dapatkan atau ilmu yang dia pelajari? Yang dia dapatkan dari orang itu salah atau yang dia pelajari itu salah. Perlu dievaluasi. Sebab ilmu yang benar tidak akan mungkin mengantarkan orang kepada keburukan. Pasti mengantarkan kepada kebaikan. Makanya ketakwaan itu sangat erat dengan ilmu. Allah sebutkan dengan nama takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan definisi takwa apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bagaimana mungkin kita menjalankan perintah, menjauhi larangan tanpa ilmu? Jadi itu kemuliaannya ya dari sisi itu. Dan tidak akan kontradiksi. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz itu ada yang berilmu tapi nggak bertakwa. Kita katakan ilmunya salah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Sudah lewat jauh ini. Sampai subuh nanti kalau nggak di stop. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.